bagian atas, hanya ada satu tim yang menguasai daerah atas. Iya betul banget, kali ini kita bakal lihat di daerah Camp Alpha, di daerah Hatin tuh kosong semua ya. Dan justru terjadi penumpukan di daerah tengah, di daerahnya Bootcamp, daerahnya juga Painan. Tuh banyak banget tim yang turun dan kita bakal lihat beberapa tim mungkin bakal fight di awal-awal setelah terjadi penumpukan di daerah tengah menuju ke arah bawah juga. Yap, kalau dilihat tadi kayaknya di bagian atasnya itu udah agak numpuk banget ya Flo. Di bagian-bagian atas lah di daerah Kau, daerah Tatmok kayaknya kosong. Mungkin Tatmok bakal menjadi scraping area looting untuk tim yang turun di arah Kau tadi. Iya betul banget, di Hatin pun karena nggak ada BTR ya, jadi sedikit kosong kali ini. Dan Camp Alpha, itu gak kaget sih, gue kira beberapa tim bakal turun di daerah Camp Alpha, cuma kali ini malah mungkin setelah scrim tadi ya, mereka menyadari bahwa mereka perlu pindah kota. Karena tadi mereka sempat scrim juga dan itu bisa dibilang testing round, mereka benar-benar testing round. Karena mereka belum pernah bertanding semua rame-rame dan itu menjadi patokan utama untuk tim-tim yang bertanding hari ini. Bahkan kita lihat nih di daerahnya ini tim Aura nih, tempat tim Aura biasanya. Yap. Diisi oleh dua tim yang berbeda kali ini. Dari tim DG dan juga tim lainnya. Tapi kita bakal di daerah Camp Bravo, bakal ada Victim dan juga siapa nih kali ini? Ini dia. IOG kali Ini bakal sebenarnya fight. round-round penentuan. Siapa yang bakal didepak, tapi satu orang dari Alter Ego sudah mulai terpick off. Satu knock begitu saja. Dan sepertinya langsung dipulangkan ke arah lobby. Heroes selesai dengan sangat cepat. Spray jarak dekat juga sudah mulai dilancarkan kali ini. Sudah mulai berkumpul dengan healingan yang menurut gue belum terlalu bagus karena dia hanya punya bandage doang. Betul banget, dan dengan Heroes pulang, dia menjadi orang pertama yang dipulangkan ke arah lobby di turnamen kali ini ya. Di Bukan Liga hal yang kali bagus, bukan hal yang bagus untuk early game seperti ini. Betul. Kehilangan satu orang, defensif mereka pasti bakal akan sedikit pincang banget. Sementara Funko sendiri, dia bakal menyisiri daerah Broken Wall-nya, menjaga angle sebelah kanan. Bubu berada di arah dalam, sementara Morvi juga masih berada di arah dalam. Satu atau dua orang ini udah mulai ke sandwich banget, sudah mulai di-press dari berbagai sisi. Betul banget, mereka turun di daerah compound yang gak terlalu baik looting dan mereka cukup terbatas lootingnya kali ini. Apakah mereka bakal fight dengan lootingan seadanya? Kita lihat masih ada helm level 1 tanpa armor juga si Vanko kali ini. Apakah dia bakal coba untuk fight dengan tim Geekfam yang sudah ngambil satu shack kali ini? Bom mulai dipegang, apakah bakal dilempar? Kita bakal pindah kali ini ke daerah Camp Bravo di mana ada IOG dan juga tim Victim masih fight 4 lawan 4. Ini dua tim yang selalu turun di camp kali ini. Cuma Victim pindah dari Camp Alpha ke Camp Bravo. Ya mungkin mereka pengen ngelihat dulu, ngintip sedikit di round pertama area ini kosong atau tidak. Tapi ternyata setelah mereka cek ada orangnya, ini bakal menjadi perang panjang. Molotov sudah mulai dilempar kali ini. Jacket bakal turun ke lantai 1. Dua orang berada di setup rumah yang sama, mundur sedikit ke arah belakang menjaga angle terlebih dahulu. Tapi Jacket sepertinya masih ingin mengontrol bagian high groundnya. Tenang banget ya Jacket, dilempar Molotov cuma gerak dikit ya udah aman. Dan kita bakal dari seorang Banyu kali ini dengan tembakan cukup seadanya. QBU dan juga S12K kali ini bakal langsung ngintip ke arah pergerakan tim IOG kali ini. Ini krusial banget ya, karena di camp-camp seperti ini, camp Alpha, Bravo, Charlie itu susah masuk, susah keluar. Sekali masuk ya perang sampai habis gitu. Jarang banget kita lihat ada tim yang bisa keluar dengan keadaan pincang dari camp-camp ini kalau udah one on one. Ya udah pasti kalau nggak itu tim pulang semua ke arah lobby atau tim itu selamat dengan cara regroup yang cepat keluar dari area tersebut. Tapi kali ini bakal dipick dari arah kanan, gak sadar dia. Dari arah high ground ada third party yang datang ke arah mereka. Kali ini sedikit terlambat dan Turner pun juga sudah mulai terpick. Dua orang knock dari tim DG, bukan hal yang bagus. Vanko bye-bye pulang ke arah lobby. 3 orang tersisa dengan 2 player aktif. Spray jarak dekat lagi dari Trick menuju ke arah sungainya. Dan 2 orang berhasil diamankan begitu saja. Trick mendapatkan view yang sangat bagus, mengontrol backstep dari tim Geekfam. Berdebat 2 lawan 2, sementara waktu kita bakal lihat dari seorang Trick, apakah dia bisa membalikkan keadaan. Trick bakal take down cukup low, bakal one-on-one depan dia. Dan Uzinya langsung menemukan anggota dari tim Geek kali ini. Tinggal 2 lawan 1 kali ini ya. Oh my god, spray Uzi yang rapi banget karena emang Uzi enak banget untuk jarak dekat fire speed dia. Walaupun damage gak terlalu besar tapi dengan fire speednya itu sangat enak untuk close combatnya. Tapi kali ini kalau kita lihat sendiri Trick, dia bakal sedikit mulai ke arah kanan, mau langsung di finishing tapi tidak kena. Masih ada pohon yang bisa dipakai untuk bersembunyi. Sementara satu setup smoke sudah mulai pop up, lempar molotov ke bagian paling depan, nggak kena sepertinya. Sepertinya nggak kena dan dia sedikit ragu ya. Padahal kalau dari maju ini one on one situation. Cuma sekarang sudah dibalikan keadaannya, sudah di revive juga. Tapi dari samping kita bakal lihat anggota dari tim DG langsung melakukan tapping juga ke arah Geekfam. Narik posisi lagi, dia bakal menyelamatkan temannya yang sedang terkenok di area dalam rumah. Bakal di revive terlebih dahulu. Turner berhasil diselamatkan. Untungnya dia kenok di dalam rumah, masih bisa di setup dengan mudah untuk di revive. Betul banget, cuma mereka berhati-hati ya, karena bentar lagi Aura bakal datang ke posisi ini. Dan Aura bisa juga menyapu bersih semua tim yang lagi berebut-rebut poin di daerah mereka. Dan ternyata dari tim Victim langsung dapatkan juga seorang korban dari IOG. 2 korban dari tim IOG langsung tumbangkan sama seorang Jacket kali ini. 3 anggota tumbangkan kali ini, dan ternyata IOG hanya bisa
menyisakan satu player lagi yang masih aktif. Gila men, satu orang terakhir dari IOG dengan sangat cepat tumbang begitu saja. Apakah satu orang ini bakal regroup atau dia bakal coba untuk melakukan fight dan melakukan clutch ke arah 4 pemain dari victim. Tapi dari DG sendiri dan oh my god, IOG menjadi tim pertama yang dipulangkan ke arah lobby. Betul banget, secara utuh dipulangkan oleh tim victim kali ini. Luar biasa banget dan dengan ini victim sudah mengumpulkan 4 total poin di awal-awal. Yap, tapi kali ini dari DG dia bakal sedikit ngintip ke sebelah kanan. Geekfam bakal di-pick sama pemain DG yang lainnya. Ada XZT yang sudah mulai menunggu dari bagian broken wall-nya. Satu orang lagi, 2 tim sudah pulang bahkan dalam circle yang pertama. Betul banget, 2 tim dipulangkan. Ini juga merupakan permainan yang cukup agresif dari semua timnya. Ketika mereka lihat tim lain, nggak ada yang mau mundur, nggak ada yang mau ngasih space. Mereka semuanya itu ngehajar. Ini menunjukkan bahwa mereka tuh pengen tampil pede dengan strategi mereka. Atau mereka pengen bilang, oke, Camp Bravo punya kita, kalian cari tempat yang lain. Iya, even mereka kalah, bisa aja next Sunhawk, mereka datang kembali, mereka bilang ini tempat kita. Ini masih alot banget sih, apalagi masih hari pertama A lawan B, ini belum B lawan C. Tapi ini yang sering kita bilang juga, A dan B bakal menjadi match yang sangat seru banget. Yang paling sengit lawan B. Betul. Oke, sementara Fajar, Banyu, Kisun dan juga Jacket menguasai daerah ini. Hanya satu tim yang berhasil selamat dari sini ya. Nggak ada yang disisain sama sekali. Bahkan last man standing dari IOG tadi nggak dikasih nafas yang terlalu lama. Betul banget, kita bakal dari tim victim setelah menguasai Camp Bravo, mereka bakal memiliki looting yang luar biasa banget. Ini salah satu tempat yang paling enak untuk looting juga dengan high loot. Dan setelah mereka mengalahkan 4 poin juga masuk ke poin mereka ya. Oke, sementara Dranix yang sudah mulai menaik ke arah perbukitan, kayaknya kalau mereka terus-terusan berada di posisi ini dengan jalur rotasi yang kayak gini, kayaknya mereka bakal ketemuan dengan salah satu tim yang ada di depan dia. Betul banget, tapi kita bakal lihat dari tim kali ini The Pillars ya, mereka bakal bermain dengan cukup aman menjaga 4 rumah dekat daerah Painan kali ini, di mana Lover sudah mengambil daerah Painan juga, kekuasaan mereka biasanya. Oke, ada Bobs, Genta, terus ada Boboho juga dan Kental yang masih full team, semuanya belum ada yang hilang sama sekali. Mereka cukup dekat dengan tim Lovre, tapi belum ada baku tembak. Kayaknya semuanya masih dalam posisi yang sama. Ini seperti yang dimention sama Dona tadi, kalau ada beberapa tim yang memang menggunakan strategi seperti ini. Bahasanya ngedog gaming ya. Ngedog gaming. Tapi Ngedog baik lagi ya. gaming. Baik lagi ini adalah permainan Battle Royale, bukan beradu-adu tembak. Mereka Betul. mau main safe, mau main barbar, mau main gimana pun. Yang penting satu, menang. Ya, setiap tim punya stylenya mereka masing-masing. Jadi kita nggak bisa salahkan dengan strategi yang mereka gunakan. Nggak ada style lebih kuat, nggak ada yang style lebih lemah. Tergantung tim masing-masing mengutilize Yap. gaya main mereka. Dan ini Dranix ada 2 player mereka yang sedang tersorot oleh komunitas, Ucup dan juga Mozart. Betul, tapi mereka nggak ada Kryzen kali ini ya. Main adalah bots dan mereka berhadapan dengan tim RR Curious sementara waktu. Cuma kita bakal pindah ke daerah Painan kembali, di mana ada The Pillars yang bakal berhadapan dengan Louvre. Tapi kayaknya dari The Pillar sendiri mereka lebih milih untuk hold posisi mereka bersamaan juga dengan Louvre. Mungkin karena memang posisi mereka masih masuk dalam circle yang pertama. Jadi mereka tidak harus bergerak terlalu jauh. Tapi kalau kita lihat kayaknya The Pillar harus masuk nggak sih? Ya mereka perlu maju dikit lagi dan kita bakal ngintip beberapa tim sekitarnya juga yang masih meng-hold positionnya. Nggak ada tim yang mau tusun. Mereka masih bermain dengan sangat aman dan kita bakal lihat kali ini open field lawan compound. Dranix lawan RR Kiryu. Dan ini Dranix kalau mereka pengen nge-push ke arah Rio, mereka hanya punya satu sisi doang. Betul. Gak bisa nyebrang, karena sekalinya mereka nyebrang jalan ya itu mungkin dari Rio sendiri mereka bakal tahu setup yang sedang dilakuin sama Dranix. Betul, cuma mereka punya keunggulan ya, dimana mereka akan mudah untuk nge-spot tim-tim lain yang lagi rotasi juga. Ataupun dapat juga men-take down tim-tim yang mungkin berlari di open field. Beda dengan tim RRQ yang memiliki vision cukup terbatas. Ini dia, bot sudah memberikan beberapa informasi, ada beberapa orang tadi yang sudah mulai terlihat di arah compound tersebut. Satu orang tadi nyebrang dari arah rumah ke rumah yang lain, tapi sepertinya flanknya akan mulai terlihat lagi. Arah kanan dan kiri 2 orang lainnya tidak bergerak sama sekali, tapi 2 orang lagi bener-bener petakilan banget loh. Betul, mereka muter-muter dalam rumah dan mungkin sudah di spot juga sama tim Dranix yang udah kasih informasi ada orang di bawah. Yap. Pantau aja dulu gitu kan. Karena mereka udah ngirim 2 orang, nanti kan bersatu orang yang jaga. Sekarang 2 orang ngejaga ke arah tim RRQ Rio. Dan mereka nggak boleh lengah juga ke arah bokong mereka, karena kalau ada yang nge-backstep itu bahaya banget buat Dranix. Posisi mereka terlalu open field, walaupun mereka punya satu bukit yang bisa dibilang bentuknya agak sedikit kayak mangkok, jadi mereka cukup enak. Betul, dan Zona bakal mengambil sisi kiri dari Sunhawk. Beberapa tim cukup enak kan, dari tim Alter Ego, dari tim DG. Bahampas, DG juga enak. Tapi dari tim Dranix mereka perlu maju dikit dan mereka perlu untuk pindah posisi dikit dan mungkin kali ini Nerpeko bakal jadi korban setelah dia terlalu terbuka menggunakan Vespanya. Oh, 2 orang di pick begitu aja, serangan bagus banget dari Dranix. Kali ini 3 orang, bahkan hanya menyisakan seorang warung yang berada di arah rumah. Apakah bisa melakukan
cover ke arah 3 pemain yang sedang terkenok. Warung sedikit panik, ada push position. Dan sepertinya drone menjadi orang pertama dari Ryu yang dipulangkan ke arah lobby. Bong juga sudah mulai menyusul. 2 orang tersisa, Warung juga sudah mulai keluar dari area rumahnya. Ucup bakal nge-flank ke sebelah kanan. 3, 2, 1 belum terlihat karena mereka berada di arah dalam. 3 bakal masuk lagi, lompat ini sedikit. Ada spray dari arah luar, ternyata ada third party dan RRQ Ryu dipulangkan ke arah lobby di urutan ke-14. Betul banget, dan kita bakal lihat dari tim Dranis mengumpulkan 4 poin dan juga looting-lootingan tambahan dari tim RRQ Ryu. Bukan awal yang baik tim RRQ, tapi awal yang luar biasa bagus untuk tim Dranix. Mereka juga menguasai ujung jembatan sekarang, jadi mereka memiliki spot yang cukup enak untuk menguasai pergerakan tim-tim lain juga. Nyayur lah ngomongnya. Yang nggak enak itu tadi ada third party juga yang berada di bagian bukit ternyata, Flo. Betul. Untung aja satu pemain Dranix tadi masih bisa menutup angle shoot dan masuk ke dalam rumah. Dan kita bakal dari tim Onyx sudah mendekat juga ke arah tim Dranix dan mereka juga dapat motor ya. Motor dekat jembatan juga, jadi ini adalah tempat yang cukup ideal untuk tim Dranix sementara waktu ini. Oke, dan Onyx juga sudah mulai memantau dari arah bukitnya, melihat ke sebelah kiri ada tim yang sedang melakukan hold position mereka. Iya, kita bakal lihat dari tim Onyx dengan masuknya Kopin Lee menggantikan sementara seorang Matthew. Yap. Apakah perubahan tim Onyx dalam gaya bermain dapat terlihat di game pertama kali ini? Mungkin. Karena melihat permainan Kopin juga bagus banget permainan dia, walaupun dia adalah bisa dibilang pendatang baru untuk di PUBG Mobile. Manusia transisi baru ya? Manusia transisi, tapi gameplaynya dia udah bagus banget sih gue lihat. Betul. Beradaptasinya nggak terlalu lama lah. Cepat dia. Cepat adaptasinya. Setiap ada keinginan pasti ada jalan. Itu dia, tapi kita bakal lihat dari tim Lover kan dia masih nge-hold dari Painan ya. Tempat Painan sendiri merupakan kota yang cukup masuk tengah circle, tapi kita bakal lihat dari tim The Pillars mulai fight dengan tim Dranix. Laser mulai tumbangkan juga. 2 anggota tim Dranix mulai take down, kali ini 3. 3 orang terjatuh begitu aja, dan kali ini The Pillars mendapatkan angle yang bagus banget. Kompon mereka tertabrak tapi Bobs masih bisa selamat rupanya. Boboho bakal melakukan flank ke sebelah kiri. Terlalu open field, arah Ucup mungkin bisa langsung di end. Betul, dan tinggal 1 anggota tim Dranix yang tersisa kali ini. Kelihatan banget sih pas, tim-tim lain tuh belum tahu para ngejaga di daerah mana. Iya, betul banget. Ini bener-bener map buta banget untuk semua tim. Bahkan ketika scrim tadi mungkin ada beberapa tim yang hanya uji coba turun dan tidak terprediksi dengan tim yang lain. Itu dia, bahkan kali ini bisa dibilang ini adalah Sanhok kedua ya. Semua tim bermain dengan cukup random kali ini, termasuk Dranix yang akhirnya tumbang juga, tidak mengetahui posisi penjagaan dari The Pillars. Ya, tapi seenggaknya Dranix tumbang dengan membawa 5 poin. Itu dia, Dari 1 placement dan juga 4 poin kill yang sudah dia kumpul. 5 poin, lumayan. Lumayan. Untuk untuk awal-awal game, awal round dapetin 5 poin itu lumayan banget. Setidaknya nggak hanya mendapatkan poin placement 1. Nggak upah main doang. Iya, tidak upah main doang ya. Upah main. Dapetin poin killnya juga. Oke, back to the game. 12 tim yang tersisa, 45 orang yang masih hidup. Sementara dari The Pillars masih dengan posisi yang sama. Bahkan gua kira mereka bakal fight dengan Lovre terlebih dahulu, tapi Iya. ternyata mereka fight dengan Dranix terlebih dahulu. Lover gue rasa nggak pernah, atau sementara ya, nggak pengen bermain agresif dulu ya. Karena mereka balik lagi, mereka punya tempat yang cukup enak, mereka menguasai seluruh Painan, 4 sisi, dan mereka nggak perlu fight terlalu gimana-gimana dulu sama tim-tim lain. Biarin tim lain mendekat ke arah mereka. Dan setup mereka, kalau lo lihat dari minimapnya ini bener-bener wow, 3 orang di bagian ujung, 1 orang bakal menahan di bagian yang lain. Betul banget, kita bakal tapping-tapping dengan Beryl oleh seorang Toms menuju ke arah The Pillars. Cuma belum mengenai juga targetnya ya. Yap, sudah mulai diincar kali ini pintunya sudah mulai hilang dan sepertinya view ke dalam rumah akan sangat-sangat terbuka. Masih ngintip aja sebentar waktu dari seorang Tom sekali menuju ke arah rumah-rumah dari The Pillars kali ini. Mereka cukup enak sebenarnya posisinya, cukup tengah juga, dijaga sama Lover juga, ada perbukitan juga yang nggak deket ke arah mereka. Sekitarnya The Pillars ini cuma ada open field juga sungai, nggak mungkin orang bisa nge-rush ke rumah mereka. Yap, tidak mungkin. Tapi sebenarnya agak sedikit YOLO juga. Kalau misalkan circle keluar jauh dari area mereka, ini jadi Ya. PR buat mereka untuk bergerak ke dalam circle berikutnya. Karena areanya open field Betul, banget. itu lagi ya, enak nge-defend, tapi sekali mereka keluar, itu bakal jadi PR yang luar biasa berat lah. Walaupun ya, misalkan setup smoke yang mereka lakuin banyak, itu tidak menjanjikan mereka akan selamat di situ. Bisa di-spray juga smoke-nya gitu kan, karena bingung, pasti orang lihat lah, ketika orang lempar smoke di open field, dia pengen nyebrang, ya tembakinnya terus smoke-nya. Ya, dan Lovre sepertinya sudah milih untuk berpindah ke arah yang lain karena jarak mereka sekitar hampir 200 meter. Betul. Untuk menuju ke dalam play zone yang berikutnya. Ini udah masuk di circle yang ketiga. Oke, Ozora juga lootingan, gue rasa fine-fine aja lah. Karena sekarang emang katanya di Sanhok tuh paling enak sekarang pakainya Uzi karena fight jarak dekatnya lebih menjanjikan. Itu dia, banyak banget yang pakai Uzi ataupun QBZ ya. Tembakan AR yang cukup cepat juga fire rate-nya, itu bisa dibilang AR-nya Uzi. Tapi recoilnya, gila banget, makanya Goyangnya jarak lumayan. dekat lagi kan. goyangnya lumayan. Soalnya kalau di Sanhok ya, sniper tuh nggak terlalu laku.
Oke. Jarang ada tim yang pakai sniper, kalaupun pakai sniper pakainya QBU atau enggak yang tapping-tapping, DMR, bukan sniper rifle. Tapi kalau apa SG yang baru dari airdrop tuh, berarti udah ada di sini. Udah Udah ada ya. udah Berarti kita bakal melihat bagaimana permainan SG baru ala-ala pro player di PMPL. Iya, karena kalau kita lihat ya itu emang agak susah digunakan. Cuman namanya pro player pasti adalah ketemu cara-cara tertentu. Dia memaksimalkan tembak-tembakan yang sulit digunakan. Oke. Dan gue suka dengan bentuk circle-nya. Ada jalur sungai yang membentang di sini membagi jadi 3 bagian kalau lo hitung 1, 2, 3 terbagi di area bootcamp, ruins dan juga daerah-daerah sekitar Camp Alpha. Betul banget. Dan kita bakal lihat dari tim Aura juga mengisi utarnya ruins. Mereka cuma keluar dikit doang dan ternyata di ujung pula lagi masih ada tim Nara juga tim Boom yang bakal fight di awal-awal pertandingan kali ini ya. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin enak nggak enak ini enak banget buat DG, tapi nggak enaknya buat DG. Sekarang mereka dalam tekanan dari tim EVOS. Itu dia. Tapi kita bakal dari tim EVOS. Mereka cukup dekat dengan tim DG. Tinggal maju dikit. Cuma resikonya kalau mereka fight, mereka bisa ditembakin sama tim Genesis Dogma juga yang ada di seberang bootcamp kali ini. Ya, itu yang bahaya sebenarnya adalah third party atau third team yang tiba-tiba datang dari arah bukit, dari Mengganggu. arah yang tidak terprediksi dari 2 tim yang sedang berperang. Masa dua-duanya bakal dimakan sama tim yang datang tanpa Sepengetahuan. itu dia. Ya, itu bahaya banget apalagi kalau dia tahan tembakan, timnya dua-duanya perang terus tiba-tiba ada yang knock di steal kill tuh bete banget sih. Bete banget. Itu bete banget sih. Gak enak banget, gampang banget di take down juga dan itulah kenapa tim ketiga itu paling enak sebenarnya. Ini circle 5 harusnya nanti yang bakal lebih seru karena akan menentukan circle-nya tuh masuknya ke pulau yang mana. Karena betul kan ya. tadi kebagi jadi 3 titik kan. Iya 3 titik. Ke pulau mana itu bakal menentukan juga tempo permainannya. Yap, betul banget. Apalagi buat tim-tim yang berusaha untuk menyeberangi sungai ini bakal ngebuat arah rotasi mereka semakin sempit lagi. Sementara Louvre yang sudah satu pemain mereka ke knock. Ini kita bakal dari seorang Zekin masih ngintip juga. Mereka masih berhadapan dengan tim DG tapi kita bakal di lain sisi. Dari tim GD dapat dikasih korban dari tim Onyx kali ini tertumbang. Nick tinggal 3 yang masih aktif sementara waktu tapi kita bakal lihat dari tim GD. Bakal nge-rush kali ini, bakal maju kali ini seorang Flak. Posisi cukup enak, buka pintu, udah ketahuan ada buka, dia penasaran nih siapa yang buka pintunya. Itu kayaknya Baka atau gimana karena tiba-tiba langsung kebuka pintunya begitu aja tapi Flak kali ini keputusan yang sedikit lama berhasil melakukan defense terlebih dahulu tapi kali ini Calvirlo sudah Calvirlo gue bacanya ini Alvirlo ternyata. Dia udah mulai melihat pergerakan dari Valen juga tapi dari Kopinli terjebak di arah blue zone harus melakukan boosting dan healing terlebih dahulu tapi ada granat yang dilempar begitu aja. Valen memberikan distraction dan sepertinya dia berhenti untuk melakukan healing. Satu orang lompat sudah mulai terlihat tapi kali ini Alvirlo fokus ke sebelah kiri. Flak bakal balik lagi menuju ke arah sebelah kanan, diledekin, lompat kanan dan kiri sedikit pusing dan ini memberikan waktu untuk Valen melakukan flanking sebenarnya Flo. Kita bakal dari seorang Kopinli dari luar smoke dapat juga satu korban Alvirlo. GD Fallen tertumbang, Flak juga tertumbang kali ini tinggal 2 yang masih aktif dari tim GD. Alangkah maju dengan seorang Kopinli yang masih nebein juga zonanya kali ini. Oke, lempar granat yang menuju ke arah Kopinli bakal masuk. Masih ada L yang menuju di bagian zona. Kopinli bakal ditembak, knock 1 orang. Tapi ini akan sedikit sulit karena dia berada di arah blue zone. Onyx bakal melakukan setup 2 dari arah batu. Cape sudah mulai terlihat kali ini. L bakal melempar granatnya Alvirlo terlebih bakal dahulu. jadi korban kali ini dan Sama-sama ngelempar. Sama-sama lari juga, granatnya berada persis. Del, darahnya cukup low. GD harus pulang ke arah lobby, itu bener-bener mendarat di atas kepala dia. iya, dia nggak nyangka banget tadi ya, kena bom dan langsung dipulangkan ke arah lobby. Tinggal 11 tim yang tersisa. Onyx pun bukan dalam posisi yang enak, 300 meter menuju ke arah zona dan 2 anggota mereka kenok. Ditinggalin kah? Kayaknya ditinggalin. Enggak, itu masih bisa di-revive. Oke, Ozora tertangkap. Fajar mendapatkan satu target yang sangat-sangat bebas berada di arah open field. 1 poin kill tambahan untuk tim victim pastinya. Betul, 5 kill. Sudah dikantongnya juga sama tim victim dan mereka bakal maju pelan-pelan menuju ke arah zona 300 meter ya. Bukan jarak yang pendek juga. Hati-hati. Tapi di belakang mereka masih ada Louvre, ada juga ada Pillars. Jakir pun di finish kali ini sehingga kita bakal lihat dari tim DG tinggal nungguin tim-tim datang menyayur gila-gilaan kali ini. Ya, ini tinggal tim mana yang berhasil masuk dalam circle terlebih dahulu. Too easy terlihat. Tembakan bebas dari seorang Fajar. Masih ada satu tangga yang bisa dijadikan hiding spot. Tapi sepertinya Fajar tidak ingin melakukan lock position terlalu lama karena dia harus balapan dengan blue zone kita yang keempat. Ditembak dari arah belakang. Fajar bakal nge-front terlebih dahulu. Ada satu tim tadi yang sudah mulai dipulangkan karena lebih juga victim. Harus merelakan Fajar. 2 orang tersisa dari tim victim. Betul. Tinggal Cisun sama Banyu. Mereka juga masih sulit ya masuk dalam zona. Dimana dari seorang Cisun perlu nyeberang air. Dan dari Aura juga sepertinya mulai ke take down juga oleh seorang Badru dari luar circle. Roses mulai terhimpit juga dan circle lagi bergerak. Jadi mereka perlu pindah secepat mungkin dan Banyu pun take down. Ada Toms yang mendapatkan Banyu. Nih agak sedikit sulit. Pasti posisi EVOS bakal nge
flank sebelah kanan broken wall-nya masih dijagain sama satu pemain dari DG. Perang dengan jarak dekat, EVOS, EXE cukup sekarat, dia harus melakukan healing terlebih dahulu. Fox juga masih dalam posisi backup dan satu orang lagi Zeken menjaga di bagian jembatan. Dia tahu ada satu orang yang sudah terlihat. Lempar granatnya, mungkin Fox bakal masuk ke dalam rumah. Selamat atau tidak, pintunya bakal ditutup, dia berhasil masuk ke dalam rumah dan menyelamatkan diri dengan darah yang cukup low. Betul banget, seorang Jisun mendapatkan juga poin-poin tambahan dari DG. Bakal langsung lempar bom kah karena ke arah tim EVOS. Lemparan belum kena Kayaknya nggak juga, bakal kena sedikit siapa-siapa. jauh ya jaraknya. Oke, dia bakal ambil sisi jendelanya satu orang, ternyata dengan sangat bebas. Zeken berhasil di pick off begitu saja. ZT melakukan tugas dengan zonanya sangat baik. Zona juga sudah mulai bergerak dan EVOS bakal dipulangkan tumbang di juga. posisi ke-11. Betul, kita bakal dari tim DG cukup nyayur dengan 4 kill yang dikantongi. Tapi dari lain sisi, Lover juga bakal perang dengan The Pillars yang mulai tumbang. Anggota mereka juga Lover, Slayer pun tumbang sama Zona. Kental juga mati sama Zona dan ternyata cukup banyak tim yang tumbang oleh Zona kali ini ya. Ini MVP-nya Blue Zone ya. Blue Zone MVP. MVP-nya Blue Zone karena Blue Zone benar-benar menghempaskan banyak banget orang untuk round kita yang pertama. Tapi victim cukup banyak ya poin yang 8 mereka kantongin. 8 kill di awal-awal kali ini dan mereka hanya menjalankan satu player lagi, jadi cukup berat untuk Tinggal mereka Chisun membuat tadi ya? poin ya. Tinggal Chisun doang. Yap, tinggal Tisun dan circle-nya ternyata berada di pinggir dari sungainya dan ada satu kompon sebenarnya yang bisa dimanfaatkan. Tapi sebenarnya paling bagus kalau ngambil kompon ini itu masih dengan 4 pemain. Ya itu dia, 4 pemain, tapi kita bakal lihat dari beberapa tim yang bertanding, mereka lebih bermain safe kali ini. Mereka agak bingung saya pergerakan tim-tim lain seperti apa, dan mereka lagi kayak berusaha untuk ngebaca pergerakan juga baca pergerakan tim-tim lain seperti apa sih sebenarnya gitu. Kan takutnya mereka ada bermain mungkin agresif banget, ada yang pasif banget, dan mereka lagi pengen tahu kompon main defense. Kita bakal lihat dari tim The Pillars bakal dipulangkan juga sama tim Ampas kali ini di posisi ke-9. Ya, Ampas berhasil mendapatkan satu tim tadi dipulangkan ke arah lobby. 8 tim tersisa, 21 orang yang masih hidup. Kalau kita ngelihat hanya 2 tim yang masih bertahan dengan full tim, Boom dan Betul. juga Aura. Mereka doang berdua bertahan. Kita bakal lihat dari tim Onyx bakal nembak juga seorang Chisun yang lagi berenang di air, nggak bisa kemana-mana. Kalau sampai ketembak, knock ya udah end. Tapi seenggaknya dia dapetin poin yang lumayan sih. 8 poin kill dan juga aduh. Ini karena pausnya ya, naik-naik sedikit buat ngambil nafas terlebih dahulu. Chisun nyelam lagi ke bagian dalam. Ini Alvir lo punya peluru banyak banget loh. Dia udah ngabisin berapa klip buat ngincer si Chisun ya. Itu dia, dan dia juga bukan dalam posisi yang enak, tapi dia bakal Chisun tertembak sedikit tadi ya. Cukup low kali ini dan dia masuk zona. Ditungguin mau kemana? Iya, sudah mulai kelihatan lagi dan dia bakal nyelam lagi, tapi akhirnya di pick dan pulang langsung ke arah lobby. Victim selesai di posisi ke-8. Iya, bakal terjadi fight kembali di daerah tim Aura yang bakal fight dengan tim Nara juga. Boom dengan sangat nyaman nunggu dalam zona. Tinggal nunggu tim-tim lain datang dan tinggal nyayur aja tim-tim yang telat masuk. Tapi ini bakal tabrakan banget sih. DG, Bahampas dan juga Onyx mungkin bakal tabrakan banget, tapi Boom bakal mendapatkan satu kontestan baru. Onyx sudah mulai masuk ke area mereka. Aura kehilangan 2 pemain mereka dalam posisi knock kali ini. Masih ada Jaden dan juga Ken yang bertahan hingga saat ini. 2 player aktif yang tersisa, tapi sepertinya Alter Ego tidak bisa bertahan lagi. Puas di posisi ke-7. Smoke setup tambahan dari seorang Ken. 2 setup smoke berarti yang sudah dia lakukan. Betul banget, DG pun tereliminasi, kali tinggal 5 tim yang tersisa. Onyx, Nara, Aura, Ampas dan juga Boom. Itu bakal dari Aura. Tinggal satu lagi Jaden yang tersisa kali ini. Apakah dia dapat bertahan untuk menyelamatkan teman-teman yang udah kena? Kali ini keluar dari circle, dia tembakin. Dan juga dari Nara, apakah dia bakal ke take down? Tapi ternyata malah temen yang dihabisin terlebih dahulu ya. Temennya ke-tag terlebih dahulu. Dia harus balapan dengan Blue Zone kita nih. Blue Zone yang ke-6 di PS sudah semakin sakit dan Blue Zone juga sudah mulai bergerak kali ini. Alvirlo mendapatkan 1 orang dari Bahampas, langsung di secure begitu saja pulang ke arah lobby. Nara dan juga Aura hanya tersisa 1 orang saja. Tumbang juga sama zona. Berarti dari tim Aura harus pulang di posisi ke-4 kali ini ya. Oh, ini dia perang jarak dekat spray melawan 2 orang dan ternyata hanya bisa menumbangkan 1. Itu pun orang yang barusan aja di revive. Betul, baru revive tumbangkan itu dari Boom ya. Mendengar arah tembakan yang dilontarkan, mereka langsung mendekat juga ke arah tim Onyx. Kali mereka haus akan poin-poin tambahan. Sebelum mereka mungkin bakal men-secure chicken mereka. Yap, ini posisinya Boom emang enak banget, lempar granatnya menuju ke arah pertahanan dari Onyx. Onyx bakal sedikit posisinya tertekan dan Poker pun terpikir ada ofensif yang dilakukan oleh seorang Nick. Mendapatkan 1 tukar 1, 2 orang knock begitu saja. Ramones masih dalam posisi memegang granat, tapi kali ini Alviro juga sudah mulai melakukan push, perang jarak dekat dan Onyx pun pulang ke arah lobby. Spavel menjadi penyelamat untuk Boom Esports. Betul banget, tinggal Boom dan juga siapa kali ini ada Bahampas. tim Ampas, yes. Kita bakal lihat ini 3 lawan 1, ini harusnya dari Boom kalau nggak melakukan kesalahan, mereka bakal menang ya. Karena 3 lawan 1 sedikit sulit, cuma masih bisa kalau dibalikin dengan mungkin bisa dibilang ya turnaround langsung ya. Ya, ini bisa clutch atau tidak kita lihat dalam beberapa saat lagi karena harusnya dalam beberapa detik lagi harus melakukan push sih Flo. Iya. Oh nggak mau ya? Dia nggak masuk ke dalam zona soalnya. Blue Zone akan bergerak dalam beberapa detik lagi. Godek kanan dan kiri posisinya sudah mulai terlihat, udah mulai ketahuan pohonnya.
Udah mulai ditembak-tembakin kali ini. Spavel melakukan spray down-nya. Ini bakal menjadi secure chicken pertama untuk Boom Esports. Betul banget. Pembuka chicken pada kali ini adalah tim Boom Esports dengan total 4 kill di ronde pertama kita Sunhawk ya. Nggak masalah, karena mereka mendapatkan placement yang bagus banget. Kalau gue jadi mereka pun, gue bakal melakukan strategi seperti ini. Karena tinggal diem di tempat mereka, circle untung banget ke arah mereka. Jadi mereka tidak usah melakukan rotasi yang terlalu terbuka.